Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Mata kuliah ini nomenklaturnya adalah otonomi daerah dan desa. Nomenklatur dengan dua undang-undang yang berbeda. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan terlebih dahulu tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, di dalam otonomi daerah itu ada hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Termasuk juga mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tetapi perlu diingat bahwa konsep otonomi daerah ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bukan seperti negara bagian yang sistem ketentanegaraannya menganut seperti sistem serikat. Kita ini tidak menganut sistem negara serikat. Oleh karena itu, otonomi daerahnya adalah otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka ada dua asas otonomi daerah. Asas yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Namanya saja desentralisasi, berarti tidak sentralisasi. Jadi diserahkan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Tetapi penyerahannya itu berdasarkan asas otonomi daerah. Kemudian yang kedua yaitu dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Juga kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Jadi dekonsentrasi itu maksudnya adalah sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu dilimpahkan kewenangannya kepada gubernur. Nah, gubernur ini pada posisi dia sebagai wakil dari pemerintah pusat. Selain kepada gubernur, juga bisa kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi instansi vertikal itu bisa berada di wilayah provinsi atau juga ada di wilayah kabupaten kota. Contohnya kalau ada misalnya kantor wilayah itu berarti instansi vertikal.
Kalau misalnya ada kantor Kementerian Urusan Agama di kabupaten kota, itu adalah yang disebut dengan instansi vertikal yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Jadi, sebagian saja urusan pemerintahan yang dilimpahkan. Juga pelimpahan yang sebagian itu bisa pula diberikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota, namun posisinya mereka sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ya, itulah yang disebut dengan asas dekonsentrasi. Asas otonomi daerah itu merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Jadi asas otonomi daerah itu untuk apa toh? Atau apa maksudnya toh? Jadi asas otonomi itu adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Jadi pemerintah daerah itu diberikan otonomi daerah tetapi harus berdasarkan atas dua asas tersebut. Nah, instansi vertikal itu apa? Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu. Dalam rangka apa? Dalam rangka dekonsentrasi. Ya, jadi dalam rangka dekonsentrasi karena memang asasnya adalah asas dekonsentrasi. Bentuk nyatanya itu seperti apa? Bentuk nyatanya adalah adanya kantor wilayah di provinsi, kantor kementerian di daerah kabupaten atau kota, seperti misalnya pengadilan, baik pengadilan tinggi atau negeri, kejaksaan, baik kejaksaan tinggi ataupun negeri, kepolisian negara, ya, baik yang berada di wilayah provinsi atau Polda, di wilayah kabupaten atau Polres, di wilayah kota, Polres atau Polrestabes, bahkan di kecamatan juga ada. Itu semua adalah instansi vertikal. Kalau untuk TNI juga ada di wilayah provinsi, Kodam, di kabupaten atau kota, Kodim, bahkan sampai di kecamatan. Nah, itu semua adalah contoh dari instansi vertikal yang berada di daerah atau di wilayah tertentu. Berikutnya akan saya jelaskan tentang tugas pembantuan. Apa itu tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Jadi selain tadi adanya pembagian atau pelimpahan berdasarkan asas desentralisasi, kemudian ada yang namanya pelimpahan berdasarkan asas dekonsentrasi, sekarang juga ada yang namanya tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan urusan tersebut. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.